regulasi apa setelah pagi dalam 24 jam itu ya bangun mulai membangun santri, jamaah subuh, istighosah, halaqah. Biasa jam 7 selesai, jam 7 pagi selesai, terus kembali ke ruang sini untuk belajar buku, mengaji kitab-kitab yang sudah ada yang dimiliki. Nah, kadang-kadang buku itu di sini numpuk kayak gini, tertata rapi, ini baru tertata rapi saya rapikan. Kalau dulu mesti numpuk. Bahkan ada buku, satu lembar buku terselip itu posisinya tahu. Salatullahi wa salam. Enak iki. Ala man khuluquhul Qur'an Muhammad mublighil bayan biqasdi rahmatil alam. Apa ya? Pesannya apa, Mas Daniel? Saya ambil pesannya dari Abah Mudhor aja. Ya. Abah Mudhor itu pesan kepada kami bahwa terkait masalah ilmu ya, harus selalu menuntut ilmu dan bergelimang dalam lautan yang berfaedah. Dan terkait masalah perjuangan, jangan takut kekurangan apa tidak makan maupun tidak minum, tapi takutlah Anda hidup belum berjuang. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Mas Daniel. Oh, Mas. Gue terangsang, Gus. Sungkan aku. Sungkan. Iya. Nek masih koyo nem ngono kae. Ya no. Muga awet nom, Alhamdulillah. sehat walafiat. Dengan ya kayak kang terus. Ya. Oh, alhamdulillah. Ya kan ya. Yes, Kang wis gak usah macam-macam wis panggah santri ngono ya. Gitu. Santri sampai mati jare ini. Yang penting kan istiqomah. Oh, istiqomah ya. Jadi matur suwun Mas Daniel. Ya. Dari iki saged cangkrukan muga manfaat. Amin, amin. Kalau kepengin sangat paling enggak ngeluru ilmu babakan apa ya, Profesor Dr. Kiai Ahmad Mudhor. Eten Gus, terus Mbah Yai Mudhor ini aslinya lahir ke pundi ta? Abah Mudhor lahir di Babat, Lamongan. Abah Mudhor itu putra dari Mbah Mudhor. Jadi saya hanya sepaham saya Mbah Irojo, Mbah Yosastro, Mbah Umar, Mbah Nursalim, Mbah Yai Mas Hadi, Mbah Mudhor, Abah Mudhor. Tapi ndek dhuwure aku sih agak mencari. Terus Mbah Yai Ahmad Mudhor ini masuk Malang tahun pinten? Abah Mudhor ini kan Abah Mudhor, Mbah Mudhor itu kan sahabatnya Kiai Abdullah Kiai Langitan Abdullah Fakih. Ayahnya Kiai Abdul Hadi. Ya, Maaf. Kiai Abdul Hadi. Ayahnya. Kiai Abdul Hadi itu adalah sahabatnya dari Mbah Mudhor. Abah disuruh nyantri di situ. Tetapi nyantri di situ itu merangkap menjadi kepala sekolah, menjabat dari sekretaris kepala sekolah, merangkap menjadi tiga sekolah. Jadi yo nyantri ya jadi kepala sekolah sejak tahun sekitar 56, 57 lah sekitar itu. Nah, disitulah beliau ketemu menurut kacamata Abah Mudhor adalah wali di Langitan itu. Kalau Said insya Allah Said Muhammad Al Idris, kalau enggak Said Muhammad Al Jufri. Insya Allah Said Muhammad Al Idris. Nah, disitulah beliau singkat kata salah satu rekomendasi itu untuk mengalihkan perjuangannya di luar, ya, disuruh memilih apakah Jogja, Semarang atau Malang. Lah yang dipandang menurut keilmuan Abah Mudhor itu adalah wali, maka taat dan itu dikonsultasikan ke ayahnya yaitu Mbah Mudhor.
bagaimana pertimbangan Mbah Mundur? Baik, kalau gitu pilih Malang. Temui kawan saya yang namanya Kiai Abdurrahim di Malang. Posisinya adalah Surya PCNU saat itu sekitar tahun 58-59 Di Malang. di Malang. Karena sudah ada perintah yang kuat dari Mbah Mundur, maka berjalan ke Malang menemui beliau. Nah, dari beliaulah Abah Mundur kenal Pak Kus. Oke. Baik, langsung mawon. Beliau ketika sudah punya pesantren, ya. Terus kemudian tadi cara ngeramutnya santri kan unik gitu loh, Gus. Jadi kayak saya pernah dengar katanya kalau membangunkan santri itu juga berbeda dengan para kiai yang lainnya. Bedanya apa, Gus? Abai taat sama gurunya Kiai Delati. Kiai Delati pernah mendika yang dikatakan Abai ini ya. Ya. Maaf, sopo sing mondok di langitan 6 tahun ilmune barokah. Nah itu dipakai contoh Abah Mundur karena taat kepada gurunya. Sopo sing mondok nang dhuwur 4 tahun setengah ilmunya barokah. Maka yang jadi santri minimal mondok ini 4 tahun setengah. Karena Rata-rata mahasiswa ya? Rata-rata mahasiswa. Nah, regulasi kegiatan di pesantren luhur itu ya seperti hanya pesantren umumnya. Enggak cuma nek bangunkan lho, nek subuh biasanya kan anyel. Ya. Nah, itu carane membangunkan kan beliaunya itu berbeda dengan dia. Jadi biasanya disiram. Nah, Nek Mbah Mundur, jadi gurunya Kiai Delati itu selalu, maaf saya selalu nyandarkan ke Kiai Delati itu karena itibak ke beliau, mengikuti ke beliau. Apa? Dodok kamar-kamar santri Kiai Delati itu selalu pagi. Atau juga seperti itu. Tapi ada ciri khas yang ditambahi, yaitu dari pengalaman mungkin membangunkan santri yang sulit. ya. Maka kadang-kadang kalau santri laki itu pakai tongkat itu dudul alifnya itu. Mesti tangi gitu. Oh gitu. Mesti tangi. Jadi caranya kudu didul gitu. Didul mesti tangi. Masa. Karena kan waktu orang malas-malasnya. Ya. Tapi apa beliau seperti itu terus jenengan yo koyo ngono lho Mas. Nah, itu beda suasana ya. Beda suasana. Beda suasana. Saya tetap bangunkan santri pagi, tapi tidak saya totok kakinya. Oh. Terus biasanya subuh, habis sholat subuh apa? Seperti halnya biasa ya, kegiatan pesantren jamaah subuh, istighosah, halakoh. Oh gitu ya. Halakohnya nopo? Berbagai macam judul dan disesuaikan dengan, karena di sini adalah santri juga mahasiswa, maka sesuai dengan ilmunya masing-masing. Keilmuan masing-masing, jurusan masing-masing. Jurusan bahasa Arab misalnya. Ya berbicara terkait masalah bahasa Arab. Bahkan ada judul yang dibuat Abah Mundur, karena Abah kan selain guru juga juga dosen. Maka kadang diberi judul-judul yang ada relevansinya dengan dunia akademik. Jadi antik-antik barang kadang-kadang apa ngaji sing kitab-kitab dukun barang ya terkenal. Kalau dulu di zaman almarhum Mas Wahab itu ada salah satu murid itu yang sebenarnya ngaji pas malam Jumat. Itu bab ijazah gitu. Oh, khusus malam Jumat ya. Terus pasca itu apa lebih banyak ngaji hikamnya. Oh, ngaji hikam ya? Pernah juga di sini? Nah, sampai akhir hayatnya sebelum sedo kan tetap megang hikamnya itu, ngaji hikamnya. Berarti ini sudah khatam gitu? Itu yang mungkin dulu itu kurang serius. Ya. Tapi sekarang mungkin sudah meresap. Ya. Alhamdulillah. Kang Sadri kan salah satu murid senior. Saya kan angkatan 2000. Mas Sadri angkatan berapa? Angkatan 96. Atau. Enggak, tapi sudah terpancar kok dari wajahnya sudah. Lain betul. Oh gitu. Iya, jadi ketika ya mungkin 5 tahun yang lalu dengan sekarang itu beda. Apa yang membedakan
Ya kayak akhlaknya beda gitu. Saya kira sama Mas. Saya kira sama semua. Oh sama. Masih sama. Beliau sehebat itu apa ya juga masih seneng baca kitab, baca buku. Saya tidak mengurangi dan tidak menambah. Yang saya sampaikan aja yang saya lihat. Ya. Bahwa regulasi apa setelah pagi dalam 24 jam itu ya mulai membangun santri, jamaah subuh, istighosah, halaqah. Biasa jam 7 selesai, jam 7 pagi selesai, terus kembali ke ruang sini untuk belajar buku, mengaji kitab-kitab yang sudah ada yang dia miliki. Nah, kadang-kadang buku itu di sini numpuk kayak gini, tertata rapi. Ini baru tertata rapi saya rapikan. Kalau dulu mesti numpuk. Bahkan ada buku, satu lembar buku terselip itu posisinya tahu. Saking terbiasa membaca buku. Iya. Jam 7 sak kuatnya, kadang itu sampai jam 9 membaca, atau kadang sampai jam 12. Tidur hanya sedikit. Lah hiburan apa yang bangun di bangunan? Kalau memang ada yang digarap di bangunan ya dibangunkan. Oh, suka bangun enggak? Ya cek apa itu di sini ada tukang yang namanya ya, pacul bisa biasa melakukan itu, bahkan membersihkan tempat sanitasi pembuangan selokan tinjanya santri itu Abah sendiri melakukan, terjun sendiri. Saya yang menyaksikan, benar itu. Ya beliau sudah kiainya ya, pengasuhnya ya. Jadi hal yang kecil, mari urusan kamar mandi sampai urusan rektor dia lakukan. Ya itu hebatnya. Jadi kalau membaca kuat. Yang saya lihat seperti itu, membacanya kuat. Hiburannya TV tapi gak lama, matikan. Cuma hiburan saja, cuma sebagai hiburan sebentar aja, juga kembali lagi. Kalau nggak gitu hiburannya nukang. Ya, kalaupun kadang ada santri yang diajak sekak kalau sudah malam ya, habis ngaji kan ngajinya kan ada sore, setelah asar sama setelah isya. Isya kalau zamannya apa itu ngaji kadang-kadang mari bagus sampai jam 12, sampai adik-adik itu kecer, nggak kuat gitu. Ya kadang paling cepat ya jam 10. Nah, di atas itu dia anak-anak yang laki-laki kalau sudah tidak ada kerjaan diajak catur sama apa, dan tidak pernah dikalahkan. Kalau mikir lama capek, yang mikir sudah kalah gitu. Tapi yang penting kan menangan gitu. Gak ada beliau selalu menang. Selalu menang main catur. Gitu ya. Membuat rumah itu selalu menang. Kenapa kok beliau melakukan itu? Apa sebagai ya biar gak stres atau apa? Ya, untuk santri misalnya gitu. Dulu kan itu hiburan aja. Jadi sekedar selingan iklan lah ya. Cuma kan catur kan olahraga otak untuk latihan. Bahkan ya yang saya ingat zamannya kalau lagi rame-rame politik, ya melok. Tapi tidak terjun secara praktis mengambil manfaat daripada hasil perjuangan itu. Setelah berjuang udah pergi. Jadi gitu ya. Banyak kawan-kawan yang mengetahui bahwa jebolnya reformasi di Malang ini salah satunya juga Abah Muntor untuk memimpin gerakan mahasiswa 9798 ya. Ya apa? Jalan kaki mulai YN sampai masjid, dan saksinya ada itu. Yang saya saksikan itu ngasih umben-umben. Itu barangkali ada bocoran doanya, Pak. Iya, apa sebenarnya gitu. Iya. Pokoknya nggak usah dibocorkan. Tapi beliau hisib-hisib banyak dibaca ya. Ya seperti hanya sekarang menjadi istiqomah adik-adik. Dan itu disampaikan kepada saya untuk dijaga maghrib dan subuhnya adik-adik istiqomahnya. Istighosahnya unsur hizibnya, unsur istighosahnya di situ ada hizib nasr, nur kuat, asmaul adzam, hizib autad. Bahkan ketika membuat sholawat irfan di YN itu
juga membuat hizbun yang belum hijab yang belum sempat dipublikasikan. Yang namanya hizbun ini. Ya memang Abah kan orang paham sendiri, ilmu alat bahasa Arabnya mapan, balaghah ya mapan, manteke ya mapan, riyadhah ya mapan. Jadi kayak lengkap. Iya. Kita mau niru model apa bisa nanti. Tahun 1974 prestasi Abah ini kan tahun 73 menemukan letak riyadhah pesantrennya Sunan Giri yang sekarang sudah bisa kita nikmati, yang masyarakat tidak banyak mengenal, bahkan itu sekarang menjadi rujukan Atlas Wali Songo oleh Agus Nyoto. Bahkan Agus Nyoto waktu itu sebelum membuat Atlas Wali Songo itu sering ke sini waktu itu, bahkan 2 kali ya, yang terakhir menjadi narasumber, saya masih ingat waktu itu. Yang kedua membuat seminar manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bukunya sudah ada, tinggal kita cetak ulang lagi nanti. Itu kan banyak karangan-karangan Abah. Terus kok kelihatan kurus apa ya? Sekarang sudah mulai kelihatan. Oh saya, saya niat diet. Oh niat diet. Tapi mestinya ya saya nggak percaya kalau diet. Nek diet gak mungkin lah. Kan jaga kesehatan. Selain jaga kesehatan, terus kemudian diet. Dan sekarang mulai sudah merasa mungkin barangkali digandoli sarungi karo ngakeh. Ya memang ya berat untuk memikul, untuk meneruskan perjuangannya Abah ini memang berat. Ada pesan khusus buat jenengan itu? Berat. Bahkan ketika 7 hari sebelum Abah mudhar ke Pundut itu banyak hal-hal yang masih saya ragukan ke depan untuk saya melangkah. Saya tanyakan, saya tanya bagaimana menurut jenengan, Pak? Padahal bagaimana menurut jenengan? Bagaimana saya bisa meneruskan perjuangan jenengan sedangkan sedangkan jenengan tahu kualitas saya. Mimpin pondok iku untuk awakmu ya wis coba nagrib subuh ya. Alhamdulillah sampai hari ini tetap amanah itu sudah tersatukan. Nah, untuk menghadapi masyarakat di masyarakat saalim-alime wong ya, bahkan sak bajingan wong kalanya cuma satu, di akhlak. Jadi kalau sama akhlak insya Allah semua duduk nih. Nah, terkait masalah organisasi dalam sebuah lembaga, kalau di situ ada 5 orang ya 5 orang itu harus berjuang. Tinggal 4 ya 4 orang itu berjuang, tinggal 3 orang itu berjuang, sampai kamu seorang diri. Itu terkait masalah perjuangan. Ini pesan yang luar biasa. Ternyata ketika dilakukan hanya menjaga maghrib subuh aja, akhirnya kan merembet yang lain-lain. Dan di dalamnya itu kan moto Abah kan likuli ziyadatan minal ilmi fasbah fi bukhuri fawaid yo. Sing taklim. Ya. Ya apa ya ngono ya. Kan satri yo sing paham gitu ya ngono. Tiap hari tambah ilmu dan berkelima. Dalil iso fase yo. Lho, dalil iso fase aku gak. Jarene ngono. Tiap hari tambah ilmu dan bergelimang dalam lautan yang berfaedah. Kan ngono. Masyaallah. Nah, menghadapi manusia ya hum rijalun wa nahnu ya rijalun. Padha-padha lanange ya ngono iso, kene ya kudu iso. Walaupun kene kadang gak iso apa-apa ngono. Tapi ya maca iso ya ora apa-apa. Lalu to ngono ae. Yang penting kan kita itu baik sama manusia. Dan apa adanya. Ya, apa adanya. Siap Ustaz. Rasanya yang saya pikirkan hari ini seperti itu. Saya ini Mas. Ya kesebaban
barokahnya ayat. Ya. Kalau melihat kualitas ya jauh sekali. Tapi kalau misalnya melakukan selawat irfan kan bisa. Suaranya kan jadi suara emas. Iya. Ya aku kadang nggak hafal ya. Ya bait pertama ngono apa? Iya, coba. Iya. Coba. Waduh. Coba Mas. Bismillah. Sholatullahi wa salam ala man kulkul Quran Muhammad mublighil bayan biqasdi rahmatil alam ila akhiri. Tuh, mantap itu. Iya benar. Coba. Sekarang gantian. Saya yang melantunkan. Jangan yang aminkan ya. Salatullahi wa salam. Enak iki. Ala man khuluqul Quran Muhammad mublighil bayan biqasdi rahmatil alam. Apa ya? Iya. Ya toh, senior itu. Loh, iku Iya. tak buat ujian. Setiap waktu ujian itu saya lantunkan. Paling enggak orang ini sholawat apa? Nah, terus muncul pertanyaan. Saya jawab tegas. Ini sholawat irfan, karya dari beliau almarhum al-maghfurlah Ki Haji Ahmad Ustaz Ja'far. Kayaknya alhamdulillah Mbak Sarijan itu ngasih foto beliaunya dan kita letakkan di dinding tempat rumah kita untuk kita Fatihah setiap. Semoga majelis waqiah barokah. Amin. Banyak santrinya. Santri ini manfaatkan. Amin. Oke. Jadi itu sampai pada sholawat irfan. Terakhir saya ingin jenengan paling tidak pesen lah sama teman-teman muda yang seusia dengan kita yang barangkali Lebih tua jenengan. Aku itu sungkan. Ya coba udah. Lah jenengan walaupun muda kan ilmunya lebih tua. Pernah berkawan dengan orang tua. Ini makanya spirit atau semangat apa yang perlu untuk teman-teman muda generasi milenial ini loh. Terus masalahnya ya modelnya kayak ngaten iki mosok bolak-balik li khamsatun lah sing muni li khamsatun niku dadane apa ya kayak mandi lho aku mikir ngono bener. Nah, itu Kan gak siti komah ya Siti Komah. lah mungkin di sini enggak gitu ya kayak enggak Iya. mungkin dadakan gitu. Itu sudah dijazakan sejak 96. Lah itu yang saya Sudah maksud. kita baca. Berarti mahasiswa Jadi yang hizib kan ilmu, Ya. salah satu ilmu. Nah, ilmu kan lek jarene apa mutar lek makhluk ya. Ngono ae. Apa ya? Nek makhluk, nek makhluk. Makhluk ya? Iya. Makhluk. Ilmu lek makhluk. Ilmu kan makhluk. Berarti nek makhluk itu Makhluk itu batasnya kalau seandainya Kang Sadli itu ya, Ya. didatangi orang sudah setahun, 6 tahun lebih, orang itu baik sekali dengan sampean ya. Mengeluk-ngeluk diri jenengan dan baik. Ketika itu dalam suatu masa tertentu dia membutuhkan sesuatu, mendatangi seminar untuk minta pertolongan terkait apa yang dibutuhkan. Terus ada orang lain datang, tidak pernah Anda kenal, tahu-tahu datang minta pertolongan. Kan saya pikir-pikir, ya. iki sopo. Maka ketika itu berbarengan, jelas yang cuma dulu kan orang yang sudah kenal. Itu dulu, bukan yang tidak kenal tidak seman bantu. Ya kok sih ikuti sih. Maka manjurnya doa itu karena riadonya, karena istiqomahnya Yang sudah lama. yang sudah lama. Ya, seperti
seperti ini berarti yang dibaca oleh teman santri ini. Oh, alam bisa Pak. Tapi siapa yang berdoa akan dijabel. Ya. Pesannya apa, Mas Daniel? Saya ambil pesannya dari Abah Mudhor aja. Ya. Abah Mudhor itu pesan kepada kami bahwa terkait masalah ilmu ya, harus selalu menuntut ilmu dan bergelimang dalam lautan yang berfaedah. Dan terkait masalah perjuangan, jangan takut kekurangan apa tidak makan maupun tidak minum, tapi takutlah Anda hidup belum berjuang. Itu pesan abahnya. Ya, perjuangan itu harus banyak, jangan perjuangan terkait masalah diri sendiri, tapi bagaimana berjuang untuk orang lain. Manfaatnya lebih Maksudnya karena kan katanya kan khairun nas anfa'un nas, saat ape menungso kan manfaatkan wong liya. Jadi harus cakupannya luas. Ya. Saya hanya ngiblat daripada yang sudah ada. Ya, ya mudah-mudahan kuat Gus. Amin doanya ya. Dan doanya santri-santrinya dulu. Siap. Oke, itu aja. Mudah-mudahan lain waktu saya bisa sowan lagi Gus. Bisa. Sambil kita cari kopi yang paling enak. Sayangnya STMJ-nya nggak ada ya. Biasa dikirim susu. Oh, tapi kalau STMJ itu Gus, saya pernah dapat ilmu. Susu telur madu jotos. Oh, bukan. Dari apa? Ulama Sidoarjo. Apa STMJ itu? S sabar, T takwa, M munajat, J jujur. Wah biasa. Ya, buat sing iso ngrasakne diri kita sendiri. Iya, itu makanya nek diminum setiap hari itu jadi jos katanya gitu. STMJ. Ada yang gede. Ada yang gede. Nggih, matur nuwun Gus. Matur suwun sangat. Terima kasih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.